Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Faqala jalla sya'nuhu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan momen untuk menguatkan dan meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah permata yang sangat berharga, mutiara yang sangat bermakna. Tidak semua orang memperolehnya kecuali mereka yang mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Allah sajalah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Pemirsa seluruh Ramadan yang dimuliakan Allah, hidayah dalam konteks agama minimal ada 5 macam hidayah. Pertama disebut dengan hidayah fitrah. Hidayah fitrah adalah hidayah bawaan. Setiap manusia yang lahir, bahkan makhluk-makhluk selain manusia, dia mendapatkan hidayah fitrah, hidayah bawaan. Mata bisa melihat, itik bisa berenang, burung bisa terbang. Itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengajarkan kapan mereka berenang dan di mana, tapi semata-mata Allah telah memberikan mereka bekal agar bisa hidup yang lebih bahagia. Maka manusia pun mendapatkan hidayah fitrah. Yang kedua, pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah, disebut dengan hidayah al-hawas, hidayah panca indera. Panca indera adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ada indera telinga, dan ia adalah indera pertama berfungsi ketika manusia lahir ke alam dunia ini. Itulah sebabnya setiap anak yang lahir disunnahkan untuk diazankan, karena telingalah yang pertama berfungsi sebelum indera-indera yang lain. Maka oleh karena itu orang yang memiliki telinga yang bagus untuk mendengar, maka dia orang akan menjadi atau mendapatkan kesempatan menjadi orang yang cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Maka oleh karena itu, pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah, Ramadan mempertajam hidayah indera kita agar telinga kita mampu mendengar yang baik-baik, mendengar alunan ayat suci Al-Quran, kajian-kajian keagamaan. Dan hidayah mata bisa melihat sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa seluruh yang dirahmati Allah, Allah mengatakan, Inna as-sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pertama pendengaran, menunjukkan esensi dan pentingnya kemampuan mendengar agar menjadi orang-orang yang bijak, arif dalam hidup dan kehidupan. Kemudian baru Allah sebut al-absar, pandangan dalam bentuk plural, dalam bentuk yang jamak, melihat sesuatu dengan berbagai perspektif. Itulah cara memandang, sudut pandang yang beragam dan berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah tangan, hidayah kaki, hidayah hidung, agar dapat kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing.
Jadi oleh karena itu hidayah hawas, hidayah yang istimewa, dan dalam Ramadan hidayah hawas itu haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga pemirsa Solo yang dirahmati Allah adalah hidayah al-aqal, hidayah pemikiran. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga manusia itu diberikan definisi al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang berakal. Jadi beda dengan makhluk yang lain, manusia memiliki kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk berfikir. Maka salah satu kelebihan manusia Allah sebutkan dalam Al-Quran, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi orang berakal itu yang pertama orang yang berzikir, yang kedua orang yang berfikir. Berzikir dia selalu menyebut nama Allah dalam suka dan duka, dalam lapang dan sempit, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Allah selalu bersamanya. Maka hidup yang penuh optimis dan penuh harapan masa depan, karena dia yakin Allah mendampingi dalam setiap langkah dan dalam setiap kegiatan yang dikerjakannya. Oleh karena itu pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita orang yang berzikir. Yang kedua orang yang berfikir. Berfikir tentang alam semesta yang pada penghujungnya akan menghadirkan suatu kesimpulan, ma khalaqta hadza batilan subhanak, ya Allah, ternyata apapun yang telah kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua ada hikmahnya, semua ada manfaatnya. Hanya keterbatasan manusia untuk memahami makna di balik yang tersirat, ada makna yang tersurat, dan di balik makna yang tersurat ada makna yang tersirat. Maka oleh karena itu pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah akal ini menjadi keistimewaan manusia untuk mengarungi bahtera kehidupan, agar tahu mana yang menghadirkan kemaslahatan dan mana yang mendatangkan kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan ia satu instrumen penting dalam hidupnya. Maka berbahagialah orang yang menggunakan akalnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak menggunakan akal untuk merefleksikan makna-makna Al-Quran? Maka sangatlah berbahagia dengan rahmati Allah para pemirsa seluruh Ramadan, kalau Ramadan ini menjadi waktu reflektif, waktu kita menggunakan akal melihat cakrawala kehidupan yang Allah ciptakan, baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat, baik ayat-ayat al-kauniyah maupun ayat-ayat al-qauliyah. Ayat kauniyah ada alam semesta, perputaran siang dan malam, matahari timbul tenggelam, itu semua adalah ayat-ayat al-kauniyah. Ayat al-qauliyah adalah ayat Al-Quran Al-Karim, 6.236 ayat atau 6.666 ayat, yang semakin kita dalami semakin terasa makna dan hikmah yang dikandungnya. Pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah, hidayah akal pun Allah masih menambahkan hidayah yang lain. Hidayah yang keempat adalah hidayah ad-din, hidayah diberikan agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, agama yang menghantarkan kepada kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Agama yang mengajarkan kita untuk menyampaikan salam, agama yang menghadirkan ketentraman. Maka oleh karena itu pemirsa seluruh Ramadan, Ramadan adalah suasana di mana kita mendalami agama dengan pengamalannya,
mulai dari turunnya Al-Quran sampai bagaimana kita bertadarus dalam setiap hari dan setiap malam. Dan hidayah agama ini, pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada satu hidayah yang lain, yaitu hidayah rusdi, hidayah mendapatkan bimbingan. Tidak semua orang yang berilmu mampu beramal. Tidak semua orang yang beragama mampu mengamalkan agamanya. Maka hidayah rusd artinya hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Samping dia orang yang berilmu, tapi ia juga orang yang mengamalkannya. Jadi pengamalan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke melaksanakan salat itu bukan karena kekuatan tenaga kita, tetapi semata-mata karena hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang yang kuat badannya tapi tak bisa hadir ke masjid. Itu menunjukkan bahwa betapa di sana ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap langkah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah saya ya Allah, agar saya selalu menyebut namamu dalam ramai atau dalam pun senyap, dalam keadaan susah atau gembira, namamu selalu ada di hati. Jadi itu semata-mata karena Allah lah yang membantu kita agar lisan kita basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menyebut nama Allah, Allah pun akan selalu menyebut namanya. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Yang kedua, alhamdulillah ala syukrika, ya Allah bantulah kami agar selalu mensyukuri nikmat-nikmat. Jadi orang yang bersyukur bermakna orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu merasakan nikmat Allah lebih banyak yang diberikan kepadanya ketimbang syukur yang dia ungkapkan. Oleh karena itu, pemirsa seluruh Ramadan, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi menunjukkan betapa nikmat itu tak akan terhitung jumlahnya. Tapi manusia karena selalu sibuk dengan nikmat, kadang ia lupa kepada pemberi nikmat. Jadi manusia itu bukan hanya lupa, tapi manusia kadang-kadang sering melupakan. Jadi pemirsa seluruh Ramadan, kita bermohon kepada Allah agar Allah bantu kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian wa husni ibadatik, ya Allah jadikan saya orang yang selalu indah pandai dalam beribadah, sujud, bersimpuh di hadapan-Mu. Jadi ibadah itu sebenarnya makna lain daripada syukur. Orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dia sedang mensyukuri nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepadanya, nikmat hidup yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, ibadah itu adalah wujud daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Orang yang punya ilmu tidak beramal, laksana pohon tiada berbuah. Maka oleh karena itu merupakan hidayah rusd, hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, saatnya nanti ia akan memperoleh hikmahnya. Hikmah adalah al-athar min al-amal, dampak daripada amal suatu perbuatan. Jadi semoga kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ihdinas siratal mustaqim selalu kita ungkapkan dan kita ucapkan minimal 17 kali dalam 17 rakaat. Belum lagi ditambah dengan ucapan dalam ibadah-ibadah yang sunat lainnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus menampahkan hidayah kepada kita. Demikian pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidup dan kehidupan kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله